Penggemar fashion pasti tahu siapa di balik merek YSL. Berasal dari namanya Yves Saint Laurent, YSL berhasil berkembang pesat hingga saat ini. Sampai saat ini penikmatnya banyak berasal dari kalangan menengah ke atas seperti artis papan atas hingga para pejabat penting dunia. Tak mudah membuat YSL tetap berdiri dan sejajar dengan merek kelas dunia lainnya seperti Dior, Louis Vuitton, ataupun Hermes. Dengan penuh perjuangan, ini dia sejarah singkat Yves Saint Laurent mendirikan YSL. Yang pertama, sudah memiliki bakat merancang busana sejak remaja. Yves Saint Laurent lahir dengan nama asli Yves Henry Donat Matthew Saint Laurent. Laurent sendiri lahir pada tanggal 1 Agustus 1936 di Oran, Aljazair. Ayahnya Charles merupakan seorang pengacara dan broker asuransi, sedangkan ibunya bernama Lucien Andre Matthew Saint Laurent. Masa kecil Laurent dipenuhi intimidasi dari teman-temannya karena kegemarannya dalam memperhatikan penampilan yang dianggap tak pantas dimiliki oleh seorang anak laki-laki. Ia sering dirundung dan tersingkirkan dari pergaulannya. Hal ini membuatnya menjadi anak yang pemalu dan juga mudah jatuh sakit. Namun di balik intimidasi tersebut, Laurent sebenarnya merupakan anak yang berbakat dalam mendesain baju. Ia kerap merancang baju untuk ibu dan saudarinya. Yang kedua, menjadi tangan kanan Dior. Kunjungan ke Paris pada usia 17 tahun adalah saat pertama kali Laurent mengenal dunia mode. Setahun kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di Chambre Syndicale de la Couture meski tak sampai selesai. Di sekolah tersebut, editor majalah France Folk Michael de Brunhoff memperkenalkannya kepada Christian Dior, seorang perancang busana kenamaan. Dior pun akhirnya jatuh cinta dengan kreasi Laurent dan kerap bekerja sama dengan Saint Laurent. Kerjasama Dior dan Laurent berlangsung hingga 3 tahun dan akhirnya Laurent diangkat menjadi tangan kanan Dior. Tak berlangsung lama, Dior meninggal dan mewariskan House of Dior pada Laurent yang mana saat itu umurnya masih 21 tahun. Dalam karirnya bersama Dior, Laurent mempopulerkan rok siluet A-line, chic beatnik look of turtlenecks, dan jaket kulit hitam dengan pinggiran bulu. Yang ketiga, wajib militer dan konflik dengan rekannya. Pada tahun 1960, Laurent harus kembali ke Aljazair untuk wajib militer memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Namun karena alasan kesehatan, akhirnya Laurent kembali ke Paris. Saat kembali ke Paris, Laurent terlibat konflik dengan Marc Bohan. Konflik itu berakhir dengan Marc Bohan dituntut sebesar 48.000 pound sterling karena melanggar kontrak dan membuat Dior akhirnya berada di kepemimpinan Marc Bohan. Tak mau berlama-lama, Laurent akhirnya membuka rumah modenya sendiri yang diberi nama YSL. Bersama kekasihnya, Pierre Bergé, ia mengangkat nama YSL dengan berbagai rancangan busananya. Pada tahun 1962, YSL meluncurkan koleksi pertamanya yang terkenal bernama Le Smoking. Koleksi ini menyematkan atribut maskulin pada perempuan. Model perempuannya memakai setelan tuxedo rapi lengkap dengan dasi. Yang kelima, akhir hidup dari sang desainer legendaris. Kontroversi telah membuat Laurent belajar banyak dan hasratnya untuk sembuh dari candu alkohol dan kokain membuatnya terus berjuang. Saat Laurent berjuang untuk sembuh, hal itu dibarengi dengan dunia mode yang memberikan penilaian bahwa rancangan Laurent semakin ketinggalan zaman. Pada tahun 1990-an, Laurent dan Bergé kembali bangkit mendesain busana. Mereka pun akhirnya kembali meraup keuntungan. Namun akhirnya Laurent dan Bergé memutuskan untuk menjual perusahaan yang mereka mulai tersebut. Di tahun 2002, Laurent menunjukkan karya terakhirnya dan memutuskan untuk pensiun. Laurent pensiun dan menghabiskan waktunya di Marrakech, Maroko. Di tahun 2002, Saint Laurent diangkat menjadi perwira tinggi Legiun Kehormatan oleh Presiden Prancis Nicolas Sarkozy.
Di tanggal 1 Juni 2008, Laurang akhirnya meninggal dunia karena sakit kanker otak. Nah, itu dia sejarah singkat tentang Yves Saint Laurent. Tak hanya kontroversi, tapi juga penuh dengan prestasi. Kecintaannya di dunia mode semenjak kecil menjadikan namanya dikenang hingga sekarang. Don't forget to subscribe our channel, follow us on social media. Kita punya Instagram, TikTok, komen-komen di bawah, dan keluarga Jahit Mart bisa cek playlist-playlist seputar jahit kita nih. Klik juga tombol notifikasinya biar nggak ada yang ketinggalan info-info seputar jahit lainnya. Ingat, mau beli peralatan jahit, Jahit Mart selalu ada, terlengkap, termurah, terpercaya. Bye!